Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa idza faragha minhum qamatir rahimu. Sampai sana betul? Mati ya. Faqalat hadha muqamul a'idi libika minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala. Qala fadhalika lak. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah فأصمهم وأعمى أبصارهم. Dari siapa? Anhu ini siapa? Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia bercerita bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk. Al-Khaliq ay awjadal khalqa, Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum, sehingga ketika selesai Allah tersebut minhum, dari penciptaan makhluk itu. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita, padahal Allah itu untuk menciptakan tinggal berfirman kun. Kalau ada selesai berarti kan koyok-koyok borongan gitu, atau harian satu buat kuping dan seterusnya, satu hari dapat segini. Enggak, ini hanya dibahasakan dengan bahasa manusia agar supaya kita gampang untuk memahami. Ya sebetulnya kalau Allah menciptakan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, selesai sudah. Ataupun di sini kadang tahapan-tahapan penciptaan makhluk. Nah, sekian kehendak Allah dan seterusnya. Ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, gamatir rahimu, maka rahim sifat belas kasih, sifat kasih sayang, rahim sifat hubungan baik ini, qamat berdiri. Maksudnya sifat kok bisa berdiri? Andai kata ditampakkan itu koyok-koyok bisa berdiri, maka datanglah kesombongannya. Sombong koyok datang gitu. Padahal kan tidak.
ketika dia sedang berjalan mengendarai mobil umpama, kemudian terlihat orang-orang melihat di pinggir jalan, maka datanglah kesombongannya. Tiba-tiba timbul rasa sombongnya. Qamatir rahimu, sifat rahim yang ada pada manusia itu bangkit. Andai kata bisa kita umpamakan sifat itu bisa berdiri. Faqalat, sifat rahim ini belas kasih ini ngomong, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Disinilah tempat untuk berlindung kepada engkau ya Allah minal qati'ah, dari permusuhan. Sifat persaudaraan kasih sayang ini ketika selesai diciptakan langsung bangkit, dia ngomong, ya Allah, bahasa gampangnya kami berlindung kepada engkau ya Allah dari segala putusnya tali persaudaraan, dari segala permusuhan. Kami berlindung kepada engkau ya Allah dari permusuhan. Katanya sifat rahim ini. Apa katanya Allah? Qala na'am, iya. Artinya kalau engkau wahai rahim, wahai tali persaudaraan, memohon perlindungan daripada al-qati'ah, permusuhan, perseteruan, na'am, iya, aku kasih. Ama tardaina, apakah tidakkah kau ridho an asilaman wasalaki, barang siapa yang menyambung tali persaudaraan akan disambung oleh Allah. Wa aqta'a man qata'aki, dan Allah akan memutus orang-orang yang memutus tali persaudaraan, katanya Allah. Kalau memang kau sifat rahim, sifat persaudaraan, memohon perlindungan dari aku supaya tidak ada permusuhan, perpecahan, putusnya persaudaraan, iya aku kasih. Siapa yang memutus tali persaudaraan akan aku putus, dan siapa yang menyambung tali persaudaraan akan aku sambung. Qalat bala, nggih, katanya rahim, iya ya Allah. Qala mau, amatardaina, mau kamu? Qalat bala, iya saya mau. Apa kata Allah? Kafadzalika laki, itu untukmu. Artinya barang siapa yang tak menyambung tali persaudaraan akan disambung segalanya oleh Allah, rezekinya, barokahnya dan seterusnya. Dan barang siapa yang memutus tali persaudaraan maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Dawud, iqra'u in syi'tum, coba baca. Kalau bahasa kita iqra'u in syi'tum, coba kalau kamu mau baca coba di Quran itu. Apa kata Allah? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum, apakah kiranya fahal asaitum ay fahal yatawaqqa'u minkum, apakah kiranya akan terjadi, intawallaitum, jika kalian memimpin, jika kalian berkuasa, ay umuran nas, wa ta'ammartum alaihim an tufsidu fil ardi, engkau akan menjadi perusak di atas bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus tali persaudaraan. Allah bertanya di dalam Al-Quran, kira-kira apakah nanti kalau kau berkuasa di atas bumi ini, apabila kau berkuasa di atas bumi ini, intawallaitum, kau berkuasa, kau jaya, kau memimpin, antufsidu fil ardi, akan menjadi perusak di atas bumi ini. Wa tuqatti'u arhamakum, dan akan memutus tali anggota. Wadung mimpin ngerusak. Oh, dua ini kekuasaan ngerusak. Jadi kita beri soki mas, soker, banyak apa? Itu Allah sudah memperingatkan sejak dini. Awas ya nanti ya, kalau kamu berkuasa kamu merusak nanti karepnya sendiri. Kalau ada orang benar, kalau tidak cocok sama kamu terus dibilang salah.
Kalau orang salah, walaupun salah, kalau cocok nanti dibilang benar. Saya nanti dulur, bukan dulur di aku, dulur. Nanti yang dulur malah ndak direken. Jauh tapi pada sugihe, koncoan. Parek tapi melarat diplengosi. Allah tanya seperti itu. Apa akan seperti itu? Hah? Tanya Allah. Dan ternyata kenyataan kan terjadi sekarang ini. Kadang-kadang ketika orang itu kaya, yang bukan saudara dianggap saudara. Punya acara, udah sugiye diundang. Tonggo saudaranya dan dikari. Iku ponakane kaya rame-rame umeh ono acara. Oh, denger terus. Kan dulu rek kowe dikabari sun. Wah, kayak motor-motor parkir nang. Wah, biasa iku kumpulan wong sugih-sugih. Wa tuqati arhamakum. Apa mau begitu katanya Allah? Sudah berkuasa nanti ngerosak. Kalau berkuasa nanti memutus tali persaudaraan. Ketika memang itu betul-betul terjadi, apa katanya Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang model seperti itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daikal ladzina la'anahumullah. Fa'asammahum, dan Allah akan mentulikan mereka. Mentulikan itu dibuat tuli. Akan dibuat tuli oleh Allah. Wa a'ma absarahum, dan akan dibuat buta, akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibutakan oleh Allah. Allah. Selanjutnya, wa fi riwayatin al-Bukhari qala ta'ala man wasalaki wasaltuh wa man qata'aki qata'tuh. Yang tadi an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Barang siapa yang menyambung engkau, menyambung tali persaudaraan, akan aku sambung. Wa man qata'aki, dan barang siapa yang memutus engkau, memutus tali persaudaraan, qata'tu, akan aku putus. Diputus dari rahmatnya Allah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, paling berhak bihusni sahabati, bihusni sahabati bi fathi sad, masdaru sahiba. Ada alifnya kan? Ya. Manusia siapa yang paling berhak untuk saya temani, untuk saya pergauli dengan baik, untuk saya ibumu. Orang ini tanya lagi, gala thumma man. Kemudian setelah ibu siapa? Gala ummuka. Ibumu. Yang kedua, ibumu. Ibumu. 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Ini Nabi menunjukkan betapa pentingnya ibu. Seperti orang katakan, ngomong, apa yang harus saya kerjakan? Kono lakono. Sudah. Terus napa? Ya iku wis lakonono solo. Nggih, terus napa? Iku solo nglakonono. Berarti kan menunjukkan pentingnya sesuatu yang harus dikerjakan, jangan sampai berpaling ke pekerjaan yang lain, kan gitu.
Sekarang disuruh sama bapaknya. Apa yang saya kerjakan, Pak? Itu. Iku lakonono kono. Terus mantan iku, ya wis tak, iku lakonono sulung. Itu berarti kan menunjukkan pentingnya. Jangan noleh-noleh ke yang lain kalau itu belum selesai gitu. Maksudnya seperti itu. Nggih terus napa? Iku sulung lakonono. Nah, ketika tanya yang ketiga kali yang kepakai, nggih sampe nek niku mantun terus kalau itu selesai ngono lho. Kalau kadung iku semari buru kono. Jadi ini jangan sampai pindah ke yang lain sebelum ini selesai. Nah, sehingga ketika Nabi ditanya, siapa yang harus saya pergauli dengan baik? Ibu kalian. Tsumma man? Kemudian siapa? Ummuka, ibu kamu. Wis ta? Jangan kebaktian kepada ibu belum selesai, noleh-noleh kepada orang lain. Jangan, ibu benar. Gala, tsumma man? 3 kali tanya. Gala, abu, baru ayah kamu. Apa berarti ayah harus disepelekan? Tidak, bukan ayah harus disepelekan, bukan. Kenapa? Tekanan harus pada ibu, wa dzalika li dha'fiha wa hajatiha. Karena ibu ini cenderung lemah. Kalau bapak ini kan kuat. Koyok-koyok secara akal tidak butuh didampingi oleh anak. Tapi kalau ibu, dan kebutuhan orang tua perempuan kepada anak itu lebih tinggi daripada kebutuhan orang laki. Orang laki bisa keluar sendiri, kerja sendiri. Kalau ibu kalau udah ditinggal sama anak, mau apa? Ya bolehnya nangis gitu. Nangis. Nah, sehingga kenapa kok ibu? Kok apa artinya? Oh berarti kadang kurang ajar yang bapak, yang baran-baran. Bapak blok kok jare Nabi kan ibumu, tidak. Tetap kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, akan tetapi ibu harus mendapat perhatian lebih karena lemahnya ibu dan butuhnya ibu kepada perhatian. Pada perhatian. Umpama terjadi ada seorang bapak tidak direken sama anaknya, dia tegar jalan sendiri. Tapi kalau sudah ibu, ya itu namanya ibumu. Ta'kidan lil qiyam bihaqqil ibu. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man haqqu bi husni suhbah. Dalam riwayat lain man ahaqqu bi husni suhbah. Siapa yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik, untuk dikoncoi dengan baik? Qala ummak, ibumu, kata Nabi. Tsumma ummak, ibumu. Tsumma ummak, ibumu. Sudah 3 kali. Tsumma abak, baru bapakmu. Dan ini menunjukkan bahwa ibu itu lebih lembut hatinya, sehingga perlu perhatian yang lebih daripada anaknya. Perasaannya itu lebih lembut. Tsumma adna, kemudian ya berikutnya ibu, bapak, siapa lagi ya, dulur, ya paman, ya dan seterusnya sampai siapa? Sampai ya semua orang harus dipergauli dengan baik. Nanti sama fulan kurang ajar, dia kok kurang ajar? Alah, duduk paran-paran isun, dulur ya duduk, onco itu, siapapun saja. Hanya ini urutan yang lebih perlu untuk didahulukan. Ya intinya kepada semua orang. Mana ada agama mengajarkan kamu kalau sama ini baik, sama itu elek, tidak apa-apa. Ya, tidak, semua orang harus dipergauli dengan baik. Hanya saja ada yang perlu dikedepankan, ibu, terus ayah, terus saudara, terus mungkin paman, terus melebar sampai pada akhirnya kepada semua orang kita harus berhubungan dengan baik. Was-sahaba bimakna suhbah. Tsumma abaka hakadha huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin ay thumma birra abaka, ya, thumma birra ummuka thumma abaka wa fi riwayatin thumma abuka, sama saja, yang penting ibu didahulukan kemudian bapak.
Wa anhu Nabi SAW qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celaka, celaka, celaka. Raghima anfu itu artinya celaka. Celakalah. Diterjemah apa dia? Ciloko. Sungguh kecewa, sungguh hina, sungguh hina. Celaka. Siapa? Siapa yang celaka? Man adraka abawaihi indal kibari. Orang yang nututi sama ketemu sama kedua orang tuanya indal kibari ketika orang tuanya tua. Artinya bapaknya ada, emaknya ada, oh dia sudah dewasa. Au ahadahuma salah satunya nututi sama bapak. Au kilaihuma atau nututi sama ibu, nututi sama bapak. Falam yadkhulul jannah, ternyata tidak masuk surga. Orang celaka. Orang celaka, kata Nabi, celaka ping telu, celaka, celaka, celaka. Siapa? Orang yang hidup sama orang tuanya kok dia masih masuk neraka. Celaka, celaka, celaka. Siapa? Orang yang hidup sama orang tuanya kok tidak bisa masuk surga. Aneh. Aneh, aneh, aneh. Apa sebab? Karena orang tua itu merupakan pintu untuk masuk surga. Lelawang surga nang ngarepe masih mlebu neraka kan aneh, Pak. Dia ada di dalam ruangan yang di sana penuh dengan makanan, ternyata dia mati kelaparan. Kan aneh. Kan aneh. Orang ngomong edan nih. Dia ada di dalam kamar, ada nasi, ada roti, ada apa semua sembarang yang mau dia makan ada. Ternyata setelah beberapa hari dibuka dari kamar tersebut mati. Mati apa? Kelaparan. Dan terus yang nang ngarepe ini apa kok tidak dimakan? Kan orang gila itu namanya. Artinya dia punya makanan tapi dia tidak makan. Itu kata Nabi. Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima. Dia punya orang tua, hidup dengan orang tua. Ternyata dia tidak bisa masuk surga dengan perantara orang tua tersebut. Itu orang yang celaka. Dia punya pintu surga tapi dia tidak mau masuk surga dengan pintu tersebut. Tokaran sama orang tuanya. Tidak ada keinginan ketika dihadapkan dengan keinginannya orang tua, maka yang dibenarkan, yang dimenangkan adalah keinginan orang tua. Nah, itu. Sama-sama baik keinginan kita, mana yang harus kita menangkan? Keinginan orang tua. Lah saya kan juga baik, iya. Anda baik, orang tua Anda baik, tapi ada satu yang Anda lupakan, apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Contoh gampang, kita pakai baju warna putih. Ibu ngomong, pakai yang coklat. Enggak mak, putih. Ibu kepingin kamu pakai yang coklat. Enggak, apa sih salahnya pakai pakai yang putih? Apa salahnya? Kalau dia aneh, apa salahnya saya pakai yang putih? Kan enggak haram kan? Iya, tapi apa salahnya kamu kalau menuruti orang tua menggunakan yang coklat? Tidak ada salahnya. Ya sudah, kalau gitu saya pakai yang putih. Apa salah saya? Salahnya tidak nurut kepada orang tua. Nah, jadi anak kepada orang tua sama dengan suami kepada istri. Istri pakai baju merah, kata suami jangan pakai baju merah, pakai baju kuning. Saya kepingin baju merah, iya, tapi saya kepingin baju yang kuning. Apa sih salahnya kamu pakai baju yang kuning, kata suami. Istri ngomong, iya, tapi apa salahnya saya pakai baju merah? Salahnya tidak taat kepada, lah itu salahnya. Salahnya tidak taat kepada suami. Nah, bagaimana hal-hal yang seperti itu tidak terjadi sampai eker-ekeran? Gimana caranya? Istri harus paham bahwa ketika dia sudah punya suami, ada kewajiban tambahan yang harus dipertimbangkan adalah ketaatan kepada suami. Ketika suami ngomong kuning, saya mau pakai baju merah ya mas, yang kuning sajalah. Ketika satu kali dia ngomong, oh iya, memang merah tidak salah, tapi saya harus taat kepada suami. Dan sampai eker-ekeran. Begitu juga sama ibu, sama emak. Ketika dia kepengen ngalor, emaknya ngomong ngidul. Ketika anak itu paham, pasti anak itu mikir, oh iya,
Saya ngalor tidak salah, tapi saya tidak taat kepada kepada orang tua. Itu bedanya di sana, ini yang harus diperhatikan. Sehingga celakalah orang yang hidup bersama orang tuanya atau salah satunya, tapi ternyata tidak bisa menuntun dia untuk menuju pintu surga. Dan inilah juga bagian nomor yang disebut oleh malaikat Jibril yang sering dikhutbahkan khususnya ketika hari raya Idul Fitri, bahwa Nabi sa'idal mimbara, naik mimbar, thumma qala amin, thumma sa'ida ad-darajata ats-tsaniyata qala amin, thumma sa'ida ad-darajata ats-tsalitsata qala amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, sa'idta fa'ammanta fama hikmatu ya Rasulullah, dan banyak riwayat-riwayat lain lafadznya. Intinya Nabi naik mimbar ketika khutbah Idul Fitri, Nabi baca amin, naik ke tingkat yang kedua membaca amin, naik tingkat yang ketiga membaca amin. Kemudian sahabat berkata, ada apa Nabi kok tadi ada amin, 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 kok sampai 3 kali? Di antaranya ini, Nabi mengatakan, saya didatangi Jibril, di antara ucapan malaikat Jibril dari Rasulullah, barang siapa yang hidup di depan kedua orang tuanya, ternyata dia tidak bisa masuk surga, dialah orang yang celaka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau ya Nabi. Maka Nabi mengatakan amin. Di antaranya juga malaikat Jibril mengatakan, hidup di bulan Ramadan 1 bulan penuh, ternyata sudah sampai bulan Syawal, Ramadannya habis, dosanya belum diampuni. Sudah puasa 1 bulan ada di bulan Ramadan. Sampai Allahu Akbar walillahilham. Ternyata dosa masih banyak. Pertanyaannya, lesaulan paranhang dilakoni. Bahkan kan celaka orang seperti itu. 1 bulan apa yang dia laksanakan? Saulan waktunya. Seperti orang dikasih kerjaan yang gampang, ini kerjakan. Saya insya Allah hari ini berangkat. Nanti seminggu lagi saya datang. Saya datang harus selesai nih. Hanya dikasih perkara kelakuan yang mudah. Sampai orangnya datang seminggu belum dilakoni. Orang mesti marah, apa yang kau laksanakan selama ini? Seminggu ini saja mari, seminggu yang mari. Berarti dia yang teledor. Maka menjadi orang yang celaka. Ini hadisnya menunjukkan bahwa kedua orang tua adalah merupakan pintu untuk menuju surganya Allah. Hadis berikutnya, wa anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, di sini kata lam agib alaman sama siapa namanya ada tahu. Yang penting ada seorang berkata, ya Rasulullah, innali gharabatan, saya ini punya saudara. Saya ini punya kerabat. Makanya kerabat kan jadi bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab qarabah. Saya ini punya kerabat. Saya ini punya kerabat. Terus innali asiluhum, yang saya menyambung dengan dia, saya sambung persaudaraan dengan dia. Wa yaqta'uni, dia malah yang memutus kepada saya. Saya ke sana, dia tidak mau datang ke saya. Saya sapa, dia yang melengos. Saya sambung tali persaudaraan, saya minta maaf, dia yang tidak mau memaafkan. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik kepada dia, saya berbuat baik kepada dia. Dia malah berbuat jelek kepada saya. Dia berbuat jelek sama saya. Saya berbuat baik sama dia, saya kasih, saya kirimi. Ada apa, loro saya sambangi. Dia malah bentak-bentak. Wa ahlumu anhum, saya bersikap baik ya. Saya bersikap baik, bersikap bijak, bersikap sabar kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka yang mengganggu saya. Artinya saya tidak nyala, dia malah yang nyala sama saya. Saya nyopo, dia yang melengos. Saya sambangi, dia yang malah nutup pintu. Faqala, ini sering dipertanyakan. Iya, saya sering mengajian, mesti ada, saya kalau sudah bab persaudaraan, bisa ada saya sudah berbuat baik, tapi dia tetap melengos. Saya harus gimana? Saya sudah minta maaf, dia yang tidak mau maafkan.
Saya sopo, dia tidak mau nyopo. Ini sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya harus bagaimana? Apa kata Nabi? Lain kunta kama kulta, kalau memang kau benar sebagaimana pengakuan kamu, ya. Andai kata kau lain kunta kama kulta, andai kata kau benar sebagaimana kau ucapkan, kau ngomong itu betul, temenanan dia siro yang melengos, betul kamu berbuat baik, sana yang mutus. Kalau yang betul omongan kamu, faka'annama tusiffuhumul malla, maka seakan-akan, ya, seakan-akan tusiffuhum, kau memakankan, ya, tusiffuhum. Nanti di belakang ada bidhammit ta wa kasrisin al-muhmalah, tu si wa tasydidil fa, tusiffuhum, tusiffuhum. Al-malla bi fathil mim wa tasydidil lam, malla wa huwa ar-ramadul haru, wawa debu yang panas, apa bara yang panas. Ai ka'annama tud'imuhumur ramadal harra wa huwa tashbihun bima yalhaquhum minal ithim bima yalhaqu akilar ramadil hari minal alam. Kata Nabi, betul, dia sudah kamu sopok, dia tidak mau nyopok, betul. Betul kamu nyapa, dia melengos, betul. Betul kamu datangi rumahnya, dia malah yang tutup pintu, betul. Betul kamu ini berbuat baik, dia malah yang mengganggu kamu, betul. Kalau memang betul seperti itu, di dunia seakan-akan kamu sedang dulang dia dengan api. Artinya dia yang akan mendapat siksaan, kamu enggak. Ya, kalau dulang api, siapa yang panas? Yang dulang apa yang didulang? Kalau orang didulang api yang panas, yang dulang apa yang didulang? Yang didulang. Jadi dia malah yang dosa. Biar dia yang dosa. Kamu tetap pada sikap kamu, jangan berubah, tetap berbuat baik. Karena dia membalas dengan kejelekan, ka'annama tusiffuhumul malla, seakan-akan kau sedang mendulang dia dengan bara api. Biarkan saja. Jangan kejelekan kita balas dengan kejelekan. Orang elek kita harus elek kepada dia. Enggak. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Perkara orang menanggapi kita dengan baik, ya kita baik. Andai kata orang menanggapi tidak baik, ya harus kita tetap baik. Tidak boleh. Si siapa melengos, ya wis kuat-kuatan, ayo pelengos-pelengosan, itu salah. Itu salah. Lo kan harus dibalas dengan balasan yang setimpal. Bukan urusan sampean yang balas, nanti yang balas Allah. Hah? Bagaimana riwayat mengatakan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa Nabi yang dicaci tidak dibalas, kan itu. Nabi tidak dibalas sampai akhirnya membalas Sayyidina Abu Bakar, baru Nabi marah di sana. Kenapa? Ketika kamu diam, malaikat ada di sana. Ketika kau balas, malaikat pergi dari kamu. Kata Nabi, biar saja. Itu seakan-akan orang makan apinya sendiri. Apa sih? Makan sering saya ulang-ulang. Apa sih salahnya mesem? Apa sih beratnya mesem? Berkali yang di mesem mau melengos sakarep siro. Potongannya sudah elean yang melengos, kan ya? Biar saja. Terus bagaimana? Wala yazalu ma'aka minallahu dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan Allah akan selalu bersama kamu, jangan khawatir. Tidak ada ruginya orang dipelengosi. Wala yazalu ma'aka, akan selalu bersama kamu apa? Minallah, rahmat daripada Allah. Rahmat Allah akan selalu bersama kamu. Rahmat Allah akan selalu bersama kamu. La yazalu ma'ak, selalu bersama kamu. Minallah, rahmat Allah. Zahirun, ya, tampak jelas. Sampai kapan? Madum ta'ala dzalik, selama kau tetap seperti itu, dia jelek kau baik.
Ketika dia jelek kau balas dengan jelek, ketika itu berhentilah rahmat Allah diturunkan. Ketika sudah mesem melengos, ping pindu melengos, rahmat Allah bareng, terus kita dibarengi. Disapa lagi melengos lagi, tetap rahmat Allah kepada kita. Ketika berikutnya kita juga melengos, putus, rahmat Allah diputus. Sehingga dalam hadis dikatakan orang yang pahalanya besar itu bukan orang yang berbuat baik kepada orang baik, tapi orang yang berbuat baik kepada orang yang buruk. Hadis ya, laisal wasilu bil mukafi, mungkin ada nanti di bab ini, bukanlah orang ini di belakang ada, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil ladzi idza qata'at rahimuh wasalaha. Bukanlah orang baik, itu adalah orang yang membalas kebaikan. Bukan orang baik, orang yang membalas kebaikan, bukan orang baik. Orang apa? Orang biasa. Jangan merasa hebat kita. Orang yang membalas kebaikan orang lain itu bukan orang baik, tapi orang biasa. Sampean baik sama saya, ya saya harus baik sama sampean. Terus mau hebat, saya baik sama dia, saya baik sama dia. Saya tanya, loh dia baik sama sampean? Iya, sama-sama baik, biasa. Nah, ketika saya baik sama dia sama sampean, ya itu saya sudah baik ya. Dia melengos, ngamuk-ngamuk, merengut-merengut sama saya tetap baik. Baru dia mencapai pada orang baik. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu hal yang biasa. Wala syai'a ala hadzal muhsin ilaihim. Dikatakan sebagaimana orang yang didulang api. Wala syai'a ala hadzal muhsin ilaihim. Kalau untuk orang yang berbuat baik tidak apa-apa. Lakin yanaluhum itsmun 'adzim. Dia yang dosa besar fi taqsirihim fi haqqih, yang karena dia lengah, ceroboh dalam haknya orang lain. Idkhalihun adari. Masyaallah. Insyaallah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba, barang siapa yang kepingin apa? Ayyubsata, diluaskan, yuwassa', dilebarkan, yukathar, dibanyakkan, lahu baginya, apanya? Fi rizki, dalam rizkinya, wa yunsa'a, dan dipanjangkan, yunsa'a, yuakhar, ditangguhkan, lahu baginya, fi athari ay fi ajali, dalam ajalnya. Mau rezekinya lancar, mau panjang umur, falyasil rahimah, sambung tali persaudaraan. Sambung tali persaudaraan, jangan suka satru, tidak nyopo, tukaran, mati, dan bikin melarat. Waran, muring-muring, satru sama tonggonya, satru sama fulan, ngamuk-ngamuk, merengut, colok nama totok, arwah eka mate. Walaupun belum mati masuk kuburan, hidupnya sudah seperti orang mati. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man la'ul jauh indallah innal muslimina qad jauh bidam biyad tawbirun Allah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah innal muslimina qad jauh
سيدا رثني هدينا هيا بغافة إلينا لا يا همة سادت الأقطار ما عدينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا بذنبها يستغفرون الله المهاجر صافي الله لا تبنعي صاب السادات ثم المقام ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي الله يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله ثم الوجيه لله صدقنا طريق العذاب السيدة الكامل الأول العيد روح وطهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المرسلين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله بنا وكشف عنا سادتي الهادين الأسرار وممدين وكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله يا أهل العزاء والنسب الأسناء والعلم والعلم والتقوى في جدكم وبكم تنجاب شعب البرية والذرية يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وافهم لما ترتضي قولنا